Pada hari Selasa kemarin, ratusan sopir taksi di Jakarta menggelar aksi mogok dan demonstrasi menuntut pemerintah membekukan transportasi, khususnya taksi berbasis online seperti Uber dan GrabCar. Menjawab unjuk rasa yang diwarnai aksi anarkis ini, pemerintah segera mencarikan solusi yang adil untuk semua pihak, baik untuk taksi konvensional, taksi online, maupun kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah menegaskan taksi online adalah sebuah keniscayaan sebagai dampak kemajuan teknologi. Namun pemerintah meminta taksi online untuk mengikuti regulasi yang ada. Ada dua opsi yang mengemuka. Taksi online akan membentuk koperasi atau jadi operator taksi reguler. Dan untuk membahas dialog bertema solusi taksi online telah hadir di studio founder Rumah Perubahan Renald Kasali. Pak Renald Kasali, Prof ya, Prof Renald, terima kasih sudah hadir bersama kami pada sore hari ini. Ya, dan pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini untuk bertanya atau memberikan pernyataan melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan memanggil pihak GrabCar dan Uber guna mencari solusi polemik kendaraan umum berbasis aplikasi online. Nantinya, dua perusahaan transportasi umum berbasis aplikasi online ini akan berada di bawah naungan operator resmi penyedia jasa angkutan umum. Melalui sejumlah pertemuan, Dirjen Perhubungan Darat Sugiharto hari ini menyatakan rapat koordinasi oleh Menko Polhukam dan Menkominfo telah menghasilkan keputusan terkait polemik beroperasinya taksi online. Keputusannya, yakni Uber dan GrabCar, nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa angkutan umum untuk mendaftarkan izinnya. Untuk saat ini, Kementerian Perhubungan memberlakukan status quo untuk kedua perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, GrabCar dan Uber. Status quo yang dimaksud ialah keduanya tetap beroperasi hingga keputusan selanjutnya disetujui. Namun, kedua perusahaan tersebut tidak diperbolehkan menambah jumlah armada atau ekspansi. Bahwa negara ini berdasarkan hukum, sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Posisi sekarang, untuk Uber Taksi dan GrabCar, itu belum memiliki izin angkutan umum resmi, atau belum bekerja sama dengan operator yang memiliki izin angkutan umum resmi. Karena baik Uber dan Grab memilih untuk hanya sebagai IT provider. Jadi solusinya sudah ketemu bahwa nanti mereka akan bekerja sama dengan operator angkutan umum yang memiliki izin operasi resmi, baik sebagai taksi maupun angkutan sewa. Sementara pihak penyedia jasa aplikasi Grab dan Uber membantah telah melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Grab, kendaraan berplat hitam bisa saja menjadi kendaraan umum dengan kategori kendaraan sewa. Meski demikian, keduanya tetap mengikuti ketetapan dari Kementerian Perhubungan agar tetap bisa beroperasi di Indonesia. Plat hitam, Bapak kalau misalnya mau lihat plat hitam itu bisa beroperasi jadi transportasi umum atau enggak, Bapak lihat ke KM 35 tahun 2003, Pak. Di situ dibilang bahwa angkutan sewa adalah transportasi umum berplat hitam. Jadi jatuhnya tetap sewa ya Pak? Ya, tadi juga saya sudah jelaskan bahwa masalah tarif itu karena angkutan sewa ini adalah berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa. Ya, sudah meeting dengan Bapak Dirjen, dengan pihak Organda, dengan Pak Dishub, dan juga bersama dengan Grab. Kami akan mengikuti semua aturan dari Kementerian Perhubungan mengenai kerjasama dengan mitra-mitra kami. Kami juga akan mengevaluasi lagi bisnis kami saat ini, dan kami mohon juga bimbingan dari Kementerian Perhubungan untuk memberitahu kami apa-apa yang harus kita lakukan. Seperti diketahui, protes yang dilancarkan para sopir taksi konvensional kemarin berbuntut aksi anarki. Namun, pemerintah melalui Menko Polhukam meminta semua pihak untuk menahan diri dan akan segera mencari solusi terkait permasalahan ini. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, kita akan mulai perbincangan dengan Bapak Renald Kasali. Pak, bagaimana Bapak melihat aksi demonstrasi yang pada awalnya lalu berujung pada beberapa tindakan anarkis? Ini merupakan sebuah kegagapan terhadap perubahan atau bagaimana? Ya, tentu di situ ada gabungan dari berbagai respons. Yang pertama adalah ada yang sudah kehilangan, tetapi hilangnya bukan di situ dan berkumpul. Misalnya saja bajai, ya, terancam dengan kendaraan lain
tidak bisa lewat daerah-daerah tertentu. Kemudian juga ada angkot juga ikut. Angkot ini kan sudah selesai dengan sepeda motor karena penumpangnya sudah naik motor semua, ya. Jadi memang berlebih jumlahnya, populasinya lebih banyak daripada penumpangnya sehingga menimbulkan kemacetan angkot ini. Tapi tidak ada yang memikirkan selama ini. Hanya izinnya dibuka terus sehingga jumlahnya banyak, tapi mereka tidak bisa, semakin susah untuk cari makan. Kemudian di situ ada supir-supir taksi yang dirugikan. Karena yang paling menjadi korban itu adalah para supir taksi. Karena juga mereka tidak mendapat kesejahteraan yang baik selama ini. Jadi begitu ada berita seperti ini, apalagi berita-berita disebutkan di sana bisa mendapat 15 juta sebulan. Langsung merasa miskin, langsung merasa susah. Begitu ya, ditambah lagi memang sedang susah ekonominya barangkali ya. Nah, terus ditambah lagi dengan sikap dari kementerian yang saya kira ini dimiliki oleh hampir semua birokrasi yang seharusnya bisa menjawab tantangan masa depan dengan berpikir jauh ke depan, menciptakan regulasi baru atau aturan baru yang lebih kondusif, tapi mereka malah patuh kepada aturan lama karena mereka sudah lihat sejak kasus RJ Lino, kriminalisasi itu syarat sekali orang membicarakan aturan ini dilanggar, aturan ini dilanggar. Ini bisa menjadi ATM bagi aparat penegak hukum kalau kita melanggar aturan-aturan. Jadi alih-alih mengambil langkah yang futuristik, merespons ini sebagai suatu langkah ke depan, tetapi adalah malah menjadi terperangkap di masa lalu. Ya, kita menjadi prisoners of our belief, narapidana dari masa lalu kita. Dan akibatnya kita tidak bisa menjawab karena ini akan menimbulkan masalah lagi berikutnya. Kemudian pihak-pihak yang terkait ini tidak duduk bareng. Ya. Karena untuk operasi transportasi itu izinnya kan dari macam-macam pihak. Kemana Menteri Perdagangan? Karena surat izin usaha Menteri Perdagangan. Ada lagi namanya surat izin perusahaan transportasi. Itu per daerah. Jadi Bluebird, Grab dan sebagainya kalau sudah punya izin nasional nanti mau buka di Bandung harus ketemu bupati, wali kota, harus ketemu lagi dengan gubernur di sana. Bayar lagi itu. Plat kuning. Jadi kalau orang ngomong plat kuning itu ada uangnya, Ani. Jangan lupa orang berpikir itu. Banyak izin-izin lain. Misalnya lagi harus ditera, murah sih, nggak mahal. Kir juga murah sih. Tapi tahu nggak kita antriannya panjang sekali dan itu membuat orang tidak bisa bekerja selama beberapa hari.